Assalamualaikum anak-anak. Kali ini kita akan belajar IPS kelas 5 tema 7 subtema 3 tentang kegiatan pembangunan untuk mengisi kemerdekaan. Tujuan dan cita-cita Indonesia tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mewujudkan keadilan dan kemakmuran yang merata bagi masyarakat Indonesia secara material maupun spiritual. Tujuan dan cita-cita tersebut menjadi dasar pembangunan nasional Indonesia setelah kemerdekaan. Pembangunan merupakan usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat secara adil dan merata. Pembangunan yang dilakukan pemerintah contohnya adalah pembangunan fasilitas umum seperti yang pertama, pembangunan bendungan yang tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat sebagai pembangkit listrik dan sebagai tempat wisata. Kedua, pembangunan jembatan yang tujuannya adalah sebagai sarana transportasi yang menghubungkan masyarakat dan untuk mendorong pemerataan. Yang ketiga, pembangunan jalan yang tujuannya adalah untuk memperlancar lalu lintas, meningkatkan pelayanan distribusi barang, dan untuk meningkatkan pemerataan hasil pembangunan. Dan yang keempat, pembangunan rumah sakit yang tujuannya adalah sebagai pelayanan kesehatan masyarakat sekitar. Selanjutnya kita bahas tentang sejarah lahirnya Pancasila. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk tanggal 1 Maret 1945, tujuannya adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia. BPUPKI melakukan beberapa kali sidang. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 19 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang rancangan dasar negara. Terdapat 3 tokoh yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara Indonesia seperti berikut. Selanjutnya, kelima asas yang diusulkan Insinyur Soekarno disebut Pancasila.
Dan setiap tanggal 1 Juni kita peringati sebagai Hari Lahir Pancasila. Usulan-usulan pada sidang BPU PKI pertama kemudian digodok oleh panitia-panitia untuk mempersiapkan sidang kedua. Sebelum memulai sidang kedua, dibentuklah kembali panitia yang dikenal sebagai Panitia 9. Tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mengadakan rapat yang kemudian menghasilkan rumusan dasar negara yang tercantum dalam Piagam Jakarta. Setelah mendapat beberapa kali perubahan, Pancasila sebagai dasar negara akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 dituliskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Perbedaan budaya sebaiknya tidak menjadi bahan perselisihan dan pertentangan. Kita harus menghormati budaya dari daerah lain. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara dan ketentraman dalam hidup bermasyarakat. Sikap yang dapat kita lakukan untuk menghormati dan menghargai budaya daerah lain adalah sebagai berikut. Tidak membangga-banggakan budaya sendiri, tidak menjelek-jelekan budaya daerah lain, mau menikmati pertunjukan budaya daerah lain, dan mau mempelajari budaya daerah lain. Demikian anak-anak penjelasan tentang kegiatan pembangunan untuk mengisi kemerdekaan. Semoga bermanfaat dan tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.